dan makan Indonesia tuh di sini banyak banget. Jadi nggak bakalan homesick. Harga makanannya pun murah, bahkan bahan makanan mentah di sini lebih murah dibanding di Indonesia. Iya Nah, kah? terakhir yang paling penting, Malaysia itu negara muslim, ibadah itu kita nggak ribet. Setiap aman. public places pasti udah ada surau atau musola. Iya. Kenapa tinggal di Malaysia lebih baik dibandingkan di Indonesia? Hah? Kenapa tuh? Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Dan kembali lagi bersama aku Rizky tentunya. Kali ini kita masih mau ngelanjutin Kau Sadari teman-teman semua. Thank you untuk teman-teman yang sudah kirimin link requestnya ke DM Instagram aku di @rizky ya. Ini ya culture shock nih ya, orang-orang Indonesia nih ya, yang kuliah nih teman-teman yang melanjutkan studinya ini di Malaysia. Langsung saja kita nonton ya videonya, gimana sih culture shock dari orang-orang Indonesia yang baru pertama kali datang ke Malaysia gitu kan. Bagaimana kehidupan di sana, langsung aja kita nonton ya videonya. 1, 2, 3, oke. Kenapa gue pilih Malaysia sebagai negara untuk lanjut studi S2? Sebenarnya ada beberapa pertimbangan. Yang pertama, jarak Indo-Malaysia tuh dekat, jadi kalau misalnya mau pulang gampang dan lebih harga mudah tiket ya. pun masih relatif murah. Kedua, nggak susah cari makan makanan halal, dan makan Indonesia tuh di sini banyak banget, jadi nggak bakalan homesick. Harga makanannya pun murah, bahkan bahan makanan mentah di sini lebih murah dibanding di Indonesia. Iya Dan kah? terakhir yang paling penting, Malaysia itu negara muslim, ibadah itu kita nggak ribet. Setiap aman. public places pasti udah ada surau atau musola. Nah, di Iya. setiap surau itu pasti udah ada telekung atau mukenanya, tapi gue selalu bawa sendiri supaya lebih nyaman dan lebih praktis aja sih. Malaysia mungkin udah biasa, tapi buat yang belum pernah, nih gue kasih contoh itinerary 4 hari 3 malam pergi ke Malaysia. Hari pertama kalian bisa ambil flight paling pagi dari kota manapun ke Kuala Lumpur. Jadi bisa explore banget. Sampai bandara, karena gue berempat, gue naik Grab. Tapi kalau nggak, kalian bisa naik bus kok. Karena pastinya belum bisa check-in, kalian cobain nasi kandar deh. Terus jalan-jalan di area KLCC, naik GoKL yang sekarang bayar guys. Kalau gue kemarin cobain thrifting yang lagi viral, ini lumayan cukup bervariasi dan harganya murah sih. Biasanya jam 2 udah bisa check-in. Nah kemarin gue nginep di The Face Platinum KL. Ini harga 200 ribuan per orang, luas, fasilitasnya juga luar biasa. Tapi kalau kalian yang mau biasa-biasa aja, cobain Siti Masjid Jamek, harga 100 ribu per orang. Malamnya bisa explore KLCC lagi, terus makan nasi ayam cemeng yang ada di Bukit Bintang. Lanjut hari kedua, karena kita berempat, akhirnya nyewa Grab ke Genting. Harganya murah, cuma 37 ringgit. Kalau nggak, kalian bisa naik bus. Sampai di sana kita makan siang ke Premium Outlet, naik cable car, dan sampai ke atasnya. Pulangnya kita naik InDriver, ini lebih murah lagi loh guys. Sorenya kita sunsetan di Bukit Bintang di resto yang lagi hits banget, jadi foto di depan pavilion gitu. Malamnya kita kulineran di Alor Street. Ini banyak banget makanan, sampai durian juga ada. Hari ketiga saran gue, kalian ke Malaka one day tour aja deh. Ini warisan budaya UNESCO. Malamnya kulineran di Kampung Baru. Cobain nasi lemaknya, ini the best banget. Hari keempat sebelum pulang, foto di KLCC Park sebelah sini. Terus makan es cendol di Pasar Seni. Dan cobain kuliner yang lagi hits di Bukit Bintang, ayam kunyit gitu. Terakhir mampir deh di Batu Cave buat foto-foto. Gak usah naik ke atas deh, capek. Dan pulang. Semoga bisa membantu ya guys videonya. Oke. Tinggal di Balai. Dan tau nggak yang bikin gue culture shock itu bukan orangnya, bukan juga makanannya, Apa bukan dong? budayanya. Tebak apa? Apa? Culture shock adalah di sini itu coffee shop cuman buka sampai sore. Bahkan ada coffee shop yang buka cuman sampai jam 4. Kebanyakan tuh jam 5, jam setengah 6 gitu. Kemarin gue sempat ke salah satu coffee shop, gue baru masuk kayak jam 3-an gitu. Terus udah duduk kan, gue udah pesen dong. Udah mau tutup ya? Gue ngecek tuh, dia bukanya sampai jam berapa gitu. Iya. Pas gue baru 15 menit, waitressnya tiba-tiba bilang kayak, sorry we are closing soon because open time is only until 4 p.m. Terus gue kayak, hah? Kaget gitu. Jadi di sini itu coffee shop mereka bukanya tuh sama kayak working hours. Meanwhile di Coba tempat yang lain. Kayak banyak coffee shop yang berlomba-lomba buka sampai pagi kan. Karena ya culture kita tuh abis nongkrong dulu. Nah gue nggak tahu sih budaya di sini tuh apakah tidak sama gitu ya. Itu yang bikin gue cukup culture shock, kayak susah ya nemuin coffee shop yang bukanya tuh sampai malam. Mau nyantai gitu ya, mau nongkrong gitu ya. Kalau misalnya kayak mau nugas malam-malam tuh jam 6 udah tutup men. Bingung gitu. Kenapa tinggal di Malaysia lebih baik dibandingkan di Indonesia? Hah? Kenapa tuh? Safety and security, infrastrukturnya lebih bagus, lebih bersih. Gaji di Malaysia lebih tinggi.
Oh, better education system. Bensinnya lebih murah. Waduh. Punya rencana liburan ke Malaysia tapi males bikin itinerary. Nih aku spill itinerary 4 hari 3 malam di Kuala Lumpur. Jadi kamu gak usah capek-capek bikin itinerary. Langsung save video ini ya. Hari pertama setelah sampai di Malaysia bisa langsung makan nasi ayam Hainan Cemeng. Abis itu kalian bisa lanjut naik bis ke Surya KLCC buat explore mall. Dan jangan lupa ke Twin Tower juga buat foto-foto. Foto-foto. Oriental Coffee. Oke. Gila sih, ini tuh aslinya gedong banget. Gedong segedong-gedongnya. Gede. Bukit Bintang di malam hari. Ini vibes-nya kayak di Alor. Kalau menurut kamu kayak di mana? Kayak di George Fair tapi ini lebih Kayak di George Fair, iya. Kayak di Bangkok. Gitu, kayak di Thailand ya. Ini namanya Fatman Dim Sum. Kalau aku nggak ke Alor, aku ke Kampung Baru. Sama kayak Jadi gue rice. Intinya kalau mau ke Alor itu Ya, untuk apa? Chinese gitu kayak lah ya. penjualnya Alor kayak pasti. ngerubutin kita gitu loh, kayak nyodorin menu. Oh my god. Gue sampai sekarang masih belum tahu makan apa karena bingung banget. Banyak Sampai sepanjang itu. banyak pilihannya ya. Kayak cemilan Korea pun ada loh. Enki grill fish. Tuh kan Chinese yang non muslim lah pasti ke Alor tuh ya. Pas lebaran ke KL 5 hari 4 malam. Waduh. Mana aja ya. Hari pertama ambil flight pagi sekitar jam 7 pagian gitu. Terus ini asli imigrasinya serame ini. Setelah ambil bagasi kita Lagi makan liburan dulu karena rame lapar, belum imigrasi makan dari ya. pagi. Kini makan di Old Town Cafe yang ada di bandara KLIA 2. Lanjut ini mau check-in ke apartemen. Pakai mobil van yang udah kita pesen. Sebenarnya kalau mau lebih murah bisa naik bus. Tapi karena kita ramean bersembilan dan bawaan kopernya banyak banget. Jadilah kita sewa van atau semacam high ace gitu ya. Dan ini kita sudah sampai di apartemennya. Ini per malam cuma 700.000 bisa muat bersembilan. Untuk detail dan room tournya bakal aku Bisa bikin di hemat video itu. terpisah. Lanjut kita nge-grab ke Surya KLCC. Rencananya mau makan nasi lemak di Madam Kwan karena legend banget ternyata tutup. Akhirnya kita memutuskan untuk makan di signature food court ini. Belum ke Kuala Lumpur, kalau nggak foto di Menara Kembar Petronas. Jadi ini kita ke KLCC Park, which is bagian belakangnya Menara Petronas. Di sini kita foto-foto dulu. Kalau kata netizen TikTok, ini sih hidden gem kalau mau foto di Petronas. Lanjut, sekarang kita ke bagian depannya. Di sini view-nya nggak kalah cakep dan jauh lebih rame di sini daripada di belakang tadi. Karena di bagian depan sini tuh ikoniknya. Perut mulai lapar, kita saatnya makan malam ke nasi kandar Pelita. Wah, Juga katanya legend banget, makanya aku mampir ke sini. Tinggal jalan Silakan kaki balik ya. lagi ke Menara Petronas. Karena kalau malam tuh vibes-nya beda banget. Dan di KLCC Park kalau malam ada show air mancur menari gitu. Terus aku juga beli Milo Ice dan Hainan Coffee. Lanjut dari sana kita ke Central Market alias Pasar Seni. Kalau kata driver Grabku tadi, di sini tuh banyak jual barang-barang yang handmade. Tapi nggak semua handmade sih, ini juga banyak yang mesin juga pastinya ya. Habis dari Pasar Seni kita jalan kaki ke Petaling Street. Ini tempat favorit saya karena barangnya murah-murah. Kalau cari oleh-oleh saranku di sini aja guys. Kuncinya di sini harus nawar. Terus aku nyobain lagi yang viral di TikTok Kim Soya Bean dan aku juga Harus nyobain nawar. roasted chestnutnya. Lanjut kita nge-grab ke Maidin. Katanya di sini alternatif kalau mau cari oleh-oleh murah. Tapi jujur aku kurang rekomendasiin karena tempatnya rame banget dan coklatnya nggak lengkap juga guys rasa-rasanya. Akhirnya buat oleh-oleh kita balik lagi ke Sungai Sungai Wang. Wang. Habis belanja oleh-oleh kita ke pavilion untuk makan di Madam Kwans. Wah memang nasi lemak di sini tuh kayak apotek tutup, nggak ada obat. Sama kita nyobain nasi bojarinya. Terus abis jalan-jalan di pavilion, Enak kita kan di balik situ? lagi ke signature food court di Surya KLCC. Karena aku mau nyobain bus di sini tuh lebih murah jauh daripada di Indo guys. Abis gitu hari kelima kita pulang subuh-subuh. Kita naik van sewaan juga dan kita breakfastnya di airport Bandara. sini. Namanya Hometown Hainan Cafe. Terus flightnya kan masih lama, jalan-jalan dulu lah saya di Guardian dan beli Lily by Red. Harganya di sini lebih murah sekitar 2/3 doang dari harga di all shop ini. Sumpah, nge-mall di Malaysia jauh lebih murah Waduh, banget yang daripada di bener. Jakarta. Ini kita ke Pavilion, belum sah rasanya kalau ke KL nggak ke sini. Kalau di Jakarta ini kayak Mall Grand Indonesia gitulah. Pertama ke Chanel, cari titipan parfum Babang. Asli, ini harganya 500.000 lebih murah daripada di Jakarta. Lumayan banget. Terus ke Smiggle, beli oleh-oleh buat dedeku. Pas banget ada Minecraft. Dia suka ini nih, Kece. Salfox sama Unicorn yang lagi diskon gede-gedean karena last stock. Jadi ambil lah. Dan kita jajan Bird Papa isian durian musangking. Varian yang gak ada di Indo. Enak Asli banget. sih, durian musangking emang gak pernah salah. Enak banget, manis, legit, creamy. Terus ke Burials beli Waduh. oleh-oleh. Kalau kesini bakal bingung deh, banyak banget ragam coklatnya. Kalau aku suka banget nih sama yang box putih dan merah ini. Pas jalan-jalan,
ngeliat gelang-gelang lucu. Waduh, Jadi bahaya ambillah. ya. Terus Semuanya ke mau dibeli. supermarketnya, malah jajan lagi, bikin kalap. Abisnya banyak yang menarik gitu kayaknya. Bisa keliling 27 destinasi wisata sekaligus, Wah. cuma pakai bus Oh sendiri. iya, Terus bus pertama yang kali ini ya? ke Kuala Lumpur, aku Di Sungai Wang ya saranin sih naiknya buat ya? naik ronda-ronda KL ini. Jadi busnya itu ada 2 tingkat, terus Iya. ada yang indoor, ada yang outdoor juga. Oke. Aku pilih yang atas outdoor, meskipun ini agak masuk angin ya, tapi lebih enak sih buat sightseeingnya. Ada 2 rute dan dua-duanya bisa kita coba semua berkali-kali. Yang pertama ada city rute, ini tuh bakalan ngelewatin KLCC, KL Tower, Bukit Bintang dan lain sebagainya. Yang kedua ada Garden Road, ini tuh ngelewatin kayak Museum Negara, Dataran Merdeka, Chinatown sampai Terbaik Little lah. India. Enaknya tuh kita bisa turun naik di semua pemberhentian, kayak aku cobain turun di Little India. Habis itu ke halte dan nungguin busnya datang naik lagi. Itu tiketnya Nah, 24 bus ini jam tuh ya? selalu ada setiap 30 menit. Tiketnya juga bisa Oke. dipakai 24 jam. Cuman untuk yang day tour atau yang siang hari itu cuma ada sampai jam 4. Kalau yang malam tuh harganya beda lagi. Iya, Titik awal benar. aku saranin ke Sungai Wang Iya. aja, karena di situ kamu bisa beli tiket di loketnya langsung atau beli di Traveloka kayak aku. Oke, itu ya teman-teman ya. Informasi dari sahabat-sahabat kita yang udah pernah ngerasain ke Malaysia gitu ya. Pasti urutan-urutannya tuh ada ya, maunya main kemana aja nih. Nah ini tergantung kitanya nih, kembali lagi ke kita gitu kan. Kita mau ke Malaysia nih, kita mau kemana aja gitu kan. Yang mau cobain Chinese food, untuk yang non muslim gitu biasanya ke Alor. Tapi kalau kita yang muslim biasanya makannya sih kalau di Kuala Lumpur ya makannya mungkin di Kampung Baru. Pokoknya intinya carilah resto-resto yang halal. Biasanya juga di mall-mall kan juga banyak gitu kan, resto-resto yang halal juga. Intinya sesuai keinginan kita ya teman-teman. Kita mau ke Malaysia mau kemana aja, ke Kuala Lumpur, apa ke Melaka juga, apa ke Johor, apa ke Negeri Sembilan. Nah yang seperti itu ya teman-teman. Balik lagi sesuai dengan keinginan kita. Nah tadi juga ada nih sahabat kita yang kuliah juga ya, ngelanjutin studinya gitu kan di Malaysia. Ternyata adalah beberapa culture shock, memang adalah namanya perbedaan, namanya beda negara gitu kan, Indonesia, Malaysia. Tetapi memang ya teman-teman ya, ramai sekali memang orang Indonesia ini yang datang ke Malaysia, liburan di sana, tinggal di sana, kerja di sana, terus nerusin studi di Malaysia juga. Jadi kalau kita tuh datang ke Malaysia tuh ya apa ya istilahnya 11-12 lah, hampir mirip dengan Indonesia. Jadi menurut aku ya kalau kita ngelanjutin kuliah di sana, tinggal di sana atau kerja di Malaysia itu nggak seberapa homesick, karena sedikit mirip, karena di Malaysia juga ramai ternyata orang Indonesia yang seperti itu ya teman-teman ya. Dan oke teman-teman, demikiannya video kita kali ini. Aku akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di videoku selanjutnya. Bye bye, see you next time, bye.